warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah kajian subuh bersama ba'da subuh Masjid Al-Hidayah, Komplek TNI AD Pas Pampres, yang seluruhnya tanpa kecuali khusus segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, jawabiratan al-manatba binafi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, sangat amat berharga, jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita selesai menunaikan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, yang kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Fakaan nama qamal laila kullah. Lalu kemudian setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di pengajian yang mulia ini, semata-mata kita niat karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Barang siapa yang selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu kemudian kumpul duduk di halaqatul ilmi, maka kelak di akhirat Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Firdaus, dan di dalam surga Firdaus tersebut Allah sudah menyiapkan 70 gedung yang mewah yang dibuat dari emas dan perak. Mudah-mudahan dengan barokah wasilah sababiyah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, mantu kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang disertai hidayah, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi. Dan semoga kita, keluarga kita, saudara kita, mantu kita, anak cucu kita, semuanya oleh Allah dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari berbagai hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan, dan selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas tamu alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah
serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat ulumah dari beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dalam keadaan aman, selamat, sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk mengawali taklim kita pada pagi hari ini, hari Ahad, memasuki hari yang ini saya mohon maaf, hari ini hari yang ke-30 di bulan Syawal. Apa sudah masuk hari pertama di bulan Dzulqa'dah? Hari pertama. Masih Syawal. Hari pertama. Dzulqa'dah. Iya. Sudah masuk ya. Hari pertama di bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 April 2026. Baik, kita awali taklim rutin kita dengan Fatihah dan doa. Semoga ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Ditilkan ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana. Amin. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmin wa qalbina ila aqsal ma'ani. Ya alim, alimna ma la na'lam. Ya alim, alimna ma nadhalu. Ya alim, alimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din, rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jamaah, langsung saja karena penyampaian materi taklim sampai tiba waktu syuruk ya. Betul ya Pak Hadi ya? Kalau nggak salah ini manakala waktu syuruk sudah tiba, ada suara yang terdengar ya? Ada ya? Suaranya berbunyi apa? Begitu ya? Ya, selanjutnya nanti insya ada tanya jawab. Langsung saja, tema materi taklim yang diberikan kepada saya untuk mengisi kajian pagi hari ini adalah mengenai udhiyah, mengenai kurban. Oleh karena sebentar lagi kita umat Islam akan merayakan hari raya kurban atau Idul Adha. Baik, di dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in ini disusun, ditulis oleh seorang ulama besar kenamaan. Beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau bernama Al-Qadhi Al-Alim Al-Qadir Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid dawaini. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 63 baris yang ke-20 dari atas telah diterangkan tentang tauhiyah. Tauhiyah pakai dot, pakai h kecil. Tauhiyah, yakni tentang berkurban. Jadi menyebutnya bukan berkorban, beda ya. Ada korban, ada kurban. Jadi menyebutnya yang tepat adalah kurban, bukan korban. Kalau korban seperti korban kecelakaan, korban gempa bumi. Keterangannya adalah yusannu muta'akkidan li hurrin qadirin
Hadiyatun bijabi jajami tohnin lahu sanatun aw sakotoh sinnuhu walau qabla tamamiha aw saniya mahzin aw kamorin lahuma sanatani aw bibilin lahu khobsu sinin biniyati udhiyatin inda jabrin aw tahyinin. Nah, ini keterangan tentang kurban yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 63 baris yang ke-20 dari atas. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, keterangan tersebut kita kaji, kita buka isinya, kita artikan. Berkurban disunahkan dengan sunnah muakkad. Jadi hukum berkurban menurut kebanyakan pendapat jumhur ulama fuqaha, menurut kebanyakan pendapat para ulama ahli fikih itu hukumnya sunnah muakkad. Yang dimaksud sunnah muakkad adalah kesunahan yang sangat dikuatkan, dikokohkan, sangat dianjurkan kesunahannya untuk dilaksanakan. Bahkan pahala sunnah muakkad itu hampir mendekati pahala wajib. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu, sebagaimana wajibnya menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Nah, para ulama yang berpendapat bahwa hukum berkurban adalah wajib bagi yang sudah mampu memberi hewan kurban itu berdasarkan ayat Al-Quran surah ke-108, yaitu surah yang paling terpendek yang ada di Al-Quran, yang di dalam surah tersebut tidak terdapat huruf mim. Kira-kira surah apa? Al-Kautsar. Surah ke-108 surah Al-Kautsar, juz 30 ayat 2. Kata Allah dalam ayat tersebut, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka dirikanlah salat. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, yang dimaksud salat dalam ayat ini salat Idul Adha. Tapi yang paling utama adalah salat lima waktu. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah olehmu salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Kita tahu sholat ibadah mahdoh, yakni sholat yang dikerjakan secara langsung kepada Allah tanpa melalui apapun, tanpa melalui perantaraan manusia. Kemudian setelah kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan berkurban. Berkurban ibadah goyah mahdoh, ibadah sosial. Jadi agama Islam ini agama yang luar biasa. Tidak hanya mengajarkan ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, tapi juga memperhatikan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, kemasyarakatan. Wanhar, berkurbanlah kamu. Kemudian para ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man wajada sa'atan, man wajada lahu sa'atan malakul rahmi fala yang robanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, artinya ia mempunyai uang
untuk membeli seekor hewan kurban, baik itu kambing, domba, sapi, onta, dan uang tersebut di luar kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang lain, kebutuhan primer sudah terpenuhi. Ini ada uang lebih nih. Dan andai kata diberikan hewan kurban, ini terbeli 1 ekor. Nah, berarti mampu itu. Itu masuk kategori mampu itu. Bapak punya uang sekarang 10 juta umpama nih. Itu di luar kebutuhan kan. Tapi untuk kebutuhan primer sebulan ke depan sudah ada stok uangnya. Persilatannya untuk makan, untuk anak, untuk istri, untuk jajan dan sebagainya, untuk biaya anak pesantren sudah ada. Ini 10 juta itu di luar itu. Tapi bapak sudah masuk kategori mampu berkurban. Nah, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban, akan tetapi ia enggan berkurban, enggak berkurban, tidak mau berkurban, mungkin sayang ya, mungkin sayang. Maka kata Nabi, pada yang korban musola, maka jangan sekali-kali dia menghampiri tempat sholat kami. Luar biasa. Ini maknanya apa? Sampai Rasulullah melarang menghampiri tempat sholatnya. Ini ada indikasi apa? Nah, itu pendapat para ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi sebagian besar para ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Bagi orang yang merdeka, yakni bukan seorang budak, bukan seorang hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya, seorang budak itu tidak diperintahkan berkurban, karena ia berada dalam penguasaan majikannya dan keadaannya juga fakir. Dan ia mampu untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih seekor domba atau kambing domba. Kan kambing itu ada 2 ya, ada kambing domba, ada kambing kacang. Seekor domba yang telah berumur 1 tahun lebih, masuk tahun kedua. Kalau kurang dari umur 1 tahun lebih dipakai kurban, itu domba nggak cukup, nggak sah. Atau yang sudah tanggal giginya, kalau kata orang Sunda sudah kuplak, sudah berganti gigi, namanya musina. Nah, walaupun umpama umur domba tersebut belum berumur sempurna 1 tahun, tapi kalau giginya sudah berganti gigi boleh berkurban. Atau dengan menyembelih seekor kambing yang sudah berumur 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga. Atau dengan menyembelih seekor sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih. Atau dengan menyembelih seekor unta yang sudah berumur 5 tahun lebih, dengan niat berkurban yang dilakukan ketika penyembelihan. Atau boleh dilakukan niat berkurban ketika menentukan hewan yang akan dijadikan kurban. Kemudian pengarang kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan yustaratu fi niyatu inda jam'i awallahu inda ta'yin lima yudakhi bihi wa maklumun antaha bil qalbi wa mustannu bil lisani fa yaqulu nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala aw ada sunnat kitabiyah fa in tasara ala ta'wil udhiyah sarat wajibatan yahkumul aqlu minha. Nah, keterangan tersebut artinya begini: berkurban itu disarankan ketika menyembelih hewan kurban, disarankan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu bergantung niat. Ibadah apapun harus dilandasi niat. Kalau tidak ada niat, nggak jadi ibadahnya. Makanya niat itu selalu ditetapkan sebagai rukun ibadah yang pertama. Rukun Islam berapa?
17 yang pertama Iya. niat. Rukun haji berapa? 6 yang pertama Niat. niat. Rukun umroh berapa? 5 yang pertama Niat. niat. Niat itu selalu menempati rukun ibadah yang pertama. Karena itu gampang banget. Nah, disyaratkan niat ketika menyembelih hewan kurban atau niat sebelum penyembelihan hewan kurban dilakukan, boleh. Ketika kita sudah menentukan kambing ini untuk saya kurbankan, nah itu boleh niat, walaupun hewannya belum disembelih. Yaitu ketika menentukan hewan kurban yang dijadikan kurban. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya niat adalah di dalam hati. Di tempat niat itu di dalam hati. Dan disunahkan diucapkan dengan lisan. Jadi niat tempatnya di hati, tapi mengucapkan niat dengan lisan itu sunnah. Tujuannya untuk apa? Mengucapkan niat dengan lisan. Tujuannya liusahi dal lisanul qalbah, supaya lisan dapat mengkonsentrasikan, memfokuskan niat yang ada dalam hati. Jadi dia membantu untuk lebih memantapkan niat dalam hati. Jadi mengucapkan niat sholat dengan lisan itu tidak ya, tidak. Dan disunahkan yaitu ketika kita akan menyembelih hewan kurban atau ketika kita menentukan hewan yang akan kita jadikan kurban, kita niat dengan niat nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Itu niat berkurban tuh. Nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Atau boleh dengan bahasa kita, aku niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Aku niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Apabila hanya mengucapkan niat kurban saja tanpa mengucapkan sunnah, misal nawaitul udhiyata lillahi ta'ala, artinya aku niat berkurban karena Allah Ta'ala. Nah, apabila niatnya seperti ini, maka kurban tersebut hukumnya menjadi wajib baginya. Tuh, gara-gara tidak mengucapkan sunnah di dalam niat berkurban, maka kurbannya jadi wajib, padahal tadinya sunnah. Makanya kalau tidak jadi wajib, berarti sahibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh makan dagingnya. Jadi kalau mau berkurban, jangan lupa niat nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Aku niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Yahumul aklu minha, apabila tidak mengucapkan sunnah di dalam niat berkurban, maka maka haram Allah al-aklu memakan minha dari daging kurban tersebut. Sama seperti kurban yang dinajarkan, maka sahibul kurban, orang yang berkurban, pemilik kurban tidak boleh makan dagingnya, kecuali apabila hewan kurbannya diserahkan ke panitia kurban tanpa sepengetahuan dia, tiba-tiba ada panitia kurban datang kurbannya mengantarkan daging kurban, itu baru boleh. Tapi kalau dipesan nggak boleh. Kalau bantoriko nggak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita lanjutkan. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya niat di dalam hati dan mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Kemudian di sini diterangkan wahya afdalu minas shadaqah. Kurban itu adalah sedekah yang paling afdal. Di sedekah yang paling afdal adalah sedekah berupa kurban. Wa
min irtifai sab'in nahri ila akhir ayyam tasrik. Waktu untuk menyembelih hewan kurban adalah mulai meningginya matahari. Ya kira-kira matahari tergelincir sudah naik sepenggalah lah. Pada hari nahar atau pada hari raya kurban, pada hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan akhir hari tasrik, yaitu sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah ketika matahari terbenam. Itu batas akhir untuk menyembelih hewan kurban. Tanggal 13 Zulhijjah. Kalau matahari sudah terbenam, berarti juga habis waktu untuk menyembelih hewan kurban. Makanya kalau Idul Adha kita takbirnya takbir sembahyang. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirnya takbir mursal. Jadi batas akhir mengumandangkan takbir sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah itu tidak ada takbir lagi setiap sholat. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mah takbirnya takbir muqayyad. Walaupun sholat Idul Adha sudah selesai dilaksanakan, tapi kita masih disunahkan bertakbir terus setiap selesai sholat 5 waktu sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah ketika matahari sudah terbenam. Cuma yang lucu kadang-kadang Idul Fitri takbir itu selesai sholat. Nah itu malu-malu gini tuh, ketahuan nggak tahu itu. Ada yang begitu ada, di sini ada nggak? Nggak ada di sini ya? Nggak ada, nggak ada takbir, nggak ada. Ini sholat. Idul Fitri selesai sholat 5 waktu masih takbiran terus. Ini kata orang, ini lebaran itu berhenti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ayami tasrik jabhun." Seluruh hari-hari tasrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari masih dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Demikian kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dan perlu kita perhatikan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man jabaha qabla sholati fa innama iya bahu nafsi. Wa man jabaha pada sholati wa hubata ini tamar atta manusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Kata Rasulullah, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi kurbannya kasar. Kalau kita menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan, itu nggak jadi. Sama aja kita menyembelih hewan bukan untuk kurban tapi untuk sendiri-sendiri. Kalau disedekahkan, sedekahnya bukan sedekah kurban, sedekah biasa. Dan barang siapa menyembelih hewan kurban sesudah sholat hari raya haji dan dua hutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadah kurbannya. Takut atau mangsukahu wa asaba sunnatal muslimin, dan ia telah menjalankan aturan Islam. Wa yubi'u sumu baqarin aw ibilin an wahidin, dan seperti sapi atau unta cukup untuk satu orang. Artinya kalau kita berkurbannya dengan seekor sapi atau seekor unta, itu bisa untuk 7 orang keluarga kita. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Saya berkurban dengan seekor sapi, saya berkurban dengan seekor unta atas nama saya. Bapak saya namanya Sebut, ibu saya namanya Sebut, kakek saya namanya Sebut, nenek saya namanya Sebut, anak saya namanya Sebut. Terlepas dari apakah mereka masih hidup atau sudah mati, meninggal, boleh. Boleh, silakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, yang berkata, "Naharana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada tahun Hudaybiyah kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun Hudaybiyah kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian menurut keterangan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, bahwa jikalau berkurban dengan seekor unta itu sebenarnya bisa untuk 10 orang. Kalau unta, karena unta lebih besar dan lebih mahal harganya. Cuma di sini unta nggak ada ya. Ada itu di itu yang ditempel di rumah itu gambar unta. Amin bin Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas. Kunna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu kami pernah jalan bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisafari dalam sebuah perjalanan. Pahadara adha, maka tiba-tiba tibalah datanglah hari raya kurban, ada Idul Adha. Pastarona, maka kami bersama-sama berkurban bil baqari sab'atan dengan seekor kambing untuk 7 orang atas nama. Wakil ini asalatan dan dengan seekor unta untuk 10 orang atas nama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pendapat tersebut lalu kemudian bagaimana jika umpama muncul sebuah pendapat. Ini mungkin bapak-bapak juga pernah mungkin mendengar ya, entah di YouTube, entah di mana lah, mungkin pernah mendengar ada seorang ustaz atau kiai atau ulama atau syekh, mungkin ya pernah mendengar, yang mengatakan hukumnya boleh berkurban dengan seekor kambing untuk satu keluarga. Umpama keluarganya ada 15 orang, itu enak banget tuh. Jadi kalau sapi-sapi mahal, ngirim duit di kambing aja. Nah barangkali kita pernah mendengar pendapat seperti itu. Nah ini di sini akan dibahas oleh saya. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana jika umpama muncul sebuah pendapat yang menyatakan bahwa berkurban dengan seekor kambing atau seekor domba boleh untuk 7 orang atau untuk 10 orang atau untuk sekeluarga, di mana pendapat tersebut merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala. Dia berkata, di pendapat tersebut merujuk hadis sahih lagi. Hadisnya begini, anak Nabi ya alaihi salatu wasallam doa bi kabsaini amlahaini akronaini jabahauna bianil karimah sama wakabar. Jadi hadisnya begini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa, beliau pernah berkurban dikabsaini dengan 2 ekor kibas, dengan 2 ekor kambing yang baik-baik, yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, yang bertanduknya bagus, yang banyak dagingnya. Jadi kalau berkurban tidak boleh dengan kambing yang kurus, tidak ada dagingnya. Kasihan kambing ini dikasih pulang. Akhirnya gara-gara makan kurban jadi masuk rumah sakit. Tidak boleh begitu. Cari kambing yang bagus, yang besar, yang mulus, yang tanduknya bagus, yang gemuk, biar nanti dagingnya lebih banyak. Sehingga kalau dagingnya lebih banyak, maka takdir miskin yang meninggal itu lebih banyak lagi. Itu diatur.
Kata Nabi, "Ajibu bihayakum fa inna ala surati maqayakum." Besarkanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan kurbanmu kelak di hari kiamat itu akan menjadi kendaraanmu untuk masuk ke dalam surga. Dia sudah berkurban, nanti sudah punya kendaraan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa berkurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sementara kalau belum bisa berkurban dengan sapi, ya sementara kurban perasaan aja dulu. Bicara dikit, boleh kan bicara dikit ya? Yang tahu serius nanti ngantuk. Nanti kalau tahu serius nanti ngantuk. Video aja, dibilangnya dulu. Ternyata bukunya overdosis, kebablasan, tahu-tahu gila. Akhirnya nggak dapat apa-apa, yang nggak dengar apa-apa dia tidur. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian jamahahuma biyadil karimah. Rasulullah menyembelih 2 ekor hewan kurbannya dengan tangannya sendiri yang mulia. Makanya kalau kita bisa menyembelih dan tahu aturannya, maka afdolnya berkurban itu menyembelih sendiri. Maksudnya bukan menyembelih sendiri, bukan. Maksudnya hewan kurbannya kita sendiri maksudnya. Itu lebih afdol. Tapi kalau kita tahu aturannya daripada salah mengakibatkan kurban yang gasok, mendingan percayakan kepada ahlinya. Sama. Nah, ketika Rasulullah menyembelih hewan kurbannya, beliau membaca bismillah. Wakabarok dan beliau bertakbir. Contoh nih, misal si Ahmad berkurban, maka ketika mau menyembelih hewan kurban, dia disunahkan takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La itu mengikuti takbirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ismail sendiri ikut Nabi Ibrahim, mereka bertakbir dulu. Nah, bertakbir dulu. Setelah bertakbir baru ikrar. Ini kurban dari siapa? Untuk siapa? Sebutkan. Ikrarnya begini. Allahumma inna hajaminka walaka. Hadir udhiyatu min Ahmad bin Abdullah. Fataqobbal haya dari wajah al-hafida'at minannar wa maqayat ala sirat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kotor sembeli gitu. Nah, ikrar tersebut kalau diartikan begini, ya Allah, sesungguhnya ini perbuatan adalah perintahmu dan aku lakukan hanya karena Engkau ya Allah. Ini adalah kurbannya Ahmad bin Abdullah. Terimalah ya Allah kurbannya, jadikanlah kurbannya penghalang dari api neraka, penyelamat dari api neraka, dan kendaraan masuk surga. Nah, itu kalau diartikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lihat bukan begitu. Belum. Nanti kita lihat takutnya kalau saya butuh. Enggak dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim diterangkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyembelih hewan kurbannya, beliau mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Artinya, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa seekor kambing bisa digunakan berkurban untuk keluarga. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang tadi saya sampaikan itu terdapat dalam kitab Sahih Muslim, juz 13 halaman 122.
mengenai ucapan Nabi bahwa yang dimaksud dengan ucapan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, itu maksudnya adalah ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat kudyati li alihi wa li ummatihi. Itu maksud itu. Maksudnya Rasulullah menjadikan pahala kurbannya sebahagian untuk dirinya, sebahagian untuk keluarganya dan untuk seluruh umatnya. Jadi kurban yang disembelih oleh Nabi saat itu bukan kurban atas nama keluarga beliau, bukan kurban atas nama seluruh umatnya, tapi tetap kurbannya atas nama beliau. Namun pahala kurbannya beliau hadiahkan untuk keluarganya, untuk seluruh umatnya. Luar biasa Rasulullah. Karena Rasulullah tahu tidak semua umatnya akan mampu berkurban. Tapi walaupun mereka tidak berkurban, minimal mereka sudah dapat pahala kurban dari kurban yang diberi oleh Rasulullah. Itu maksudnya pahalanya bukan atas nama. Para jamaah tidak sampai salah persepsi gitu ya. Yang jangan sampai salah menerangkan hadis. Nah ini pendapat para ulama. Orang yang berkompeten untuk menerangkan penjelasan Quran itu para ulama, bukan orang-orang bodoh. Para jamaah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz, pengarang kitab Fathul Mu'in, ya, dan kitab Tuhfatul Muhtaj, juz 12 halaman 255, beliau menjelaskan tajajuh syarud ba'inatu wal ma'ijatu an wa'idin takut injipakut wala'an aksar. Nah ini pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dunia yang kalangan kitabnya banyak, kitab kuningnya karangan beliau. Nah kata beliau, dan kambing domba atau kambing kacang cukup untuk berkurban satu orang. Jadi kalau hewan yang dikurbankannya kambing atau domba, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ini, itu hanya untuk satu orang, hanya berlaku untuk satu orang, tidak untuk sekeluarga. Ini pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan ittifaqun wala'an aksar. Hal ini sesuai kesepakatan seluruh para ulama di dunia. Sudah ittifaq kesepakatan, satu ekor kambing, satu ekor domba hanya boleh digunakan untuk berkurban satu orang saja. Wala'an aksar, tidak boleh lebih dari satu orang. Nah, ini pendapat ulama besar. Itu kan ada yang berpendapat ya, seekor kambing boleh berkurban ada ya? Tahu kan? Ada bapak-bapak yang buka YouTube ya, zikir terus, baca Quran terus ya. Alhamdulillah kalau begitu bang. Karena ada banyak pendapat, orang-orang berpendapat tapi tanpa ilmu, hati-hati. Nah yang harus kita ikuti orang berilmu, bukan orang yang pandai sejarah tapi tanpa ilmu kan. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, beliau menjelaskan pula di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa qala Allahumma hajjan Muhammadin wa ummati Muhammadin mahmulun ala tasrih bisawabi wa huwa jahidun wa min sama qalu lahu ayyusraka ghairuhu bi sawabi udhiyatihi. Adapun yang dimaksud dengan ucapan Nabi dalam hadis yang berbunyi, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan umat Muhammad, itu maksudnya diarahkan kepada mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurban beliau. Boleh kita berkurban seekor kambing atas nama kita, tetap atas nama kita, tapi pahala kurbannya kita hadiahkan untuk teman kita, untuk guru kita, itu boleh. Untuk orang lain boleh, terlepas dari apakah mereka itu masih hidup atau sudah meninggal, boleh menghadiahkan pahala kurban, boleh.
Tapi kan kurbannya atas nama kita sendiri, ini begitu. Karena kan yang niatkan kita. Nah, saya berkurban atas nama saya sendiri, maka saya wajib niat nawaitu udhiyatal masnunah lillahi. Saya niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Tapi juga kurban ini untuk teman saya A, si B, C. Pertanyaan saya, si A, si B, si C yang kita maksud, dia niat kurban kan? Niat kurban kan? Enggak. Padahal orang yang berkurban harus niat. Begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut hukumnya boleh. Jadi kita boleh mengikut sertakan pahala hewan yang kita kurbankan, pahalanya kita hadiahkan untuk yang lain boleh. Tapi tetap kurbannya habis ya, atas nama kita sendiri. Ya. Sebelum masuk sesi tanya ini tanggung sedikit lagi, sedikit banget, boleh nggak? Tanggung ibarat makan ini nggak terusnya memang tanggung. Maka oleh karenanya kebanyakan para ulama berpendapat bagi orang yang berkurban hukumnya boleh untuk mengikutsertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Keterangannya terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 12 halaman 255. Baik para jemaah, sepertinya untuk penyampaian tema atau materi waktunya sudah habis, dan selanjutnya insya Allah akan kita buka session off and answer, tanya jawab, as-su'al wal jawab, tanya jawab. Silakan dipandu oleh moderator, monggo Mas. Terima kasih pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Barangkali ada waktu sekitar 10 menit sebelum sholat isyraq. Kepada yang mau bertanya kepada Kiai, silakan pada bapak dan ibu. Mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan saya berkorban mengatasnamakan suami saya yang sudah meninggal, korbannya dari saya, terus pahalanya diatasnamakan suami saya yang sudah meninggal itu boleh apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau tanya lagi, kalau misalkan panitia kurban mengumumkan ini korban dari keluarga Pak Samin diperuntukkan untuk sekeluarga Pak Samin, apakah itu kan untuk sekeluarga? Biasanya panitia di sini mengumumkan seperti itu, dari keluarga Pak Samin, keluarga dari keluarga Pak Samin diperuntukkan untuk keluarga Pak Samin. Apakah yang sudah terlanjur itu jadi korbannya sah apa enggak gitu? Mudah-mudahan jawabannya puas untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang kedua dulu ya, yang pertama. Jadi kurbannya tetap sah ya, yang sudah dilakukan tetap sah. Tapi tetap itu atas namanya satu orang harus ada. Jadi harus minimal, bukan minimal, memang harus ada satu orang yang diatasnamakan atas kurban tersebut. Lalu sama kurbannya kambing dan atau domba ya.
Jadi bahasanya mungkin dulu. Panitia, saya menyerahkan hewan kurban berupa kambing atau domba atas nama bukan itu Anu bin Anu yang pahalanya untuk seluruh keluarganya, begitu boleh. Begitu ya, yang pahala kurban ini untuk seluruh keluarganya, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, itu boleh. Tapi kalau tetap kurbannya sahur, nanti atas namanya adalah atas nama pasti orang yang membeli hewan kurban itu, ya. Jadi nggak bisa satu ekor kambing ini kurban untuk satu keluarga, nggak bisa. Kalau pahalanya boleh mengikut sertakan orang lain boleh. Tapi kalau atas nama tetap harus sendiri. Gitu. Kalau sapi kurbannya, panitia saya serahkan seekor sapi kurban atas nama si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G boleh. Pahalanya untuk seluruh keluarga dan keturunannya boleh, atau untuk seluruh teman-temannya boleh. Jadi yang boleh diikut sertakan adalah pahalanya, bukan atas nama. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa? Yang kedua, Oh iya, bolehkah berkurban atas nama ya yang sudah meninggal? Ya boleh, boleh. Sebagaimana haji badal, kita boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Orang tua kita sudah meninggal, tapi kita punya uang nih untuk menghajikannya, boleh, silakan. Demikian kita kurban boleh. Saya berkurban, sebenarnya yang berkurban kan yang meninggal ya, tapi tidak apa-apa. Saya serahkan hewan kurban seekor kambing atas nama almarhum bapak saya Anu bin Anu. Nah boleh gitu. Sudah mengenal Bu ya? Sudah kenal Bu? Sudah kenal ya? Ya, baik. Kalau masih ada waktu silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya, silakan Bapak. Soal ini yang sering jadi polemik ketika saatnya pelaksanaan Idul Kurban. Yang sering jadi polemik ini diantaranya adalah ketika korban telah disembelih. Ini kan kadang orang-orang ini suka share ngajinya YouTube, mau kita kalau itu mau ditanya apa? Sarsai dijadikan umat bingung tentang kepala dan kulit. Pernah di sini hal itu diserahkan, tapi akhirnya banyak yang kulit dan masih ada bulunya, mau gimana untuk bagi seperti itu. Dalam hal ini agar kita tidak menanggung dosa dan tidak melanggar syariat, kepala dan kulit ini bagaimana? Nah, seperti itu. Istilahnya solusi biar kita tidak melanggar syariat. Kadang kan ada yang pada dijual seperti itu, kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti itu. Nah ini kan yang sering jadi polemik setiap ada korban seperti itu terjadi. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa kita laksanakan sehingga kita tidak melanggar aturan agama. Terima kasih. Ya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, la tabi'u luhumal habli wal adami wa qulu wa tasaddaqu wastamti'u biduliha
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya, la tabi'u, janganlah sekali-kali kalian menjual. Yang pertama, luhumal haji, daging denda haji. Kan apabila orang yang berhaji melanggar, itu kan kena dam, menjadi seekor kambing. Nah itu nggak boleh jual, itu harus sedekahkan. Kemudian yang kedua, wal adhi, janganlah sekali-kali kalian menjual daging hewan kurban, termasuk dalam pengertian menjual daging hewan kurban adalah kita memberikan daging hewan kurban kepada si penjaga sebagai upah. Itu tidak boleh, haram kalau sebagai upah. Tapi kalau sebagai sedekah halal. Karena kalau kita membeli daging hewan kurban, misalnya si penjaga dikasih kepalanya, dapat jatah kepalanya, atau dapat jatah satu pahanya, ya, atau dapat jatah kulitnya, tapi sebagai upah, itu nggak boleh. Itu dihukumi seperti jual beli daging hewan, jual beli hewan kurban. Seakan-akan begini, hei yang kurban, saya menjual tenaga saya urusin semuanya, tapi saya minta bayarnya daging kurban, itu nggak boleh. Haram hukumnya kita menjual daging denda haji atau dam dan daging kurban. Kata Nabi, wakulu dan makanlah oleh kalian. Jadi artinya sahibul kurban, orang yang berkurban asalkan kurbannya tidak dinajarkan, yakni kurban sunnah, itu orang yang berkurban boleh memakan daging kurban tersebut dengan syarat tidak melebihi susun sepertiga. Nggak boleh lebih sepertiga. Misalnya dia minta sepertiga kali kurban, nggak boleh. Kalau kemudian kata Nabi, wa sodaku, dan selebihnya sodakohkan kepada fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan oleh kalian dengan daging hewan kurban tersebut orang-orang fakir miskin. Walaupun orang kaya boleh menerima daging hewan kurban, namun tentu kita harus lebih memprioritaskan yang lebih membutuhkan, yaitu fakir miskin. Karena memang tujuan disyariatkannya berkurban dalam ajaran Islam salah satunya untuk belas kasihan kepada fakir miskin yang selama ini hidupnya susah. Jangankan makan daging, makan teri aja susah. Itu contoh untuk menggembirakan mereka supaya mereka merasa bergembira di hari raya kurban, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Idul Fitri dengan diberikan fitrah zakat mal begitu. Jangan sampai yang kaya kebagian tapi yang fakir kebagian itu tidak dosa bagi dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya kata Nabi, wastamti'u biduri, manfaatkanlah kulit dari hewan kurban tersebut, manfaatkan untuk bikin bedung, untuk bikin sendal, sendalnya kemudian ditaruh di masjid diwakafkan untuk orang-orang wudhu, atau untuk bikin tas Quran, bungkus Quran, manfaatkan, jangan jual duitnya. Kata Nabi, wala tabi'uha, janganlah sekali-kali kalian menjual kulit hewan kurban. Caranya berikan kulit hewan kurban tersebut, ini solusinya. Tapi ini pendapat saya ya. Kalau umpama nggak sependapat juga nggak apa-apa. Kita nggak usah berantem ya. Aku aja deh. Ini solusinya, kulit hewan kurban tersebut
karena kan tidak semua orang bisa apa mengolah kulit ya, apalagi bunga dibuang bunga kan banyak itu dibuang kalau itu udah itu nggak tahu caranya lagi, pusing kepala juga sama gampang bongkar kepala kalau bukan apinya. Banyak kan semua orang itu doyan kulit dari kepala, tapi kalau udah masak sebenarnya doyan apalagi kepala, sop kepala enak banget tuh kalau udah masak tapi nah kulit hewan kurban atau kepala hewan kurban, kepala kambing, kepala sapi itu kalau bisa disodakohkan, diberikan kepada orang fakir, kepada orang miskin. Kalau umpama setelah kulit hewan kurban tersebut atau setelah kepala hewan kurban tersebut kita berikan, kita sodakohkan kepada si fakir, si miskin, lalu kemudian sama dia kulitnya dijual ke jagal, dijual ke tukang kulit, itu halal lain lagi karena udah mutlak milik dia. Nah yang nggak boleh panitia kurban menjual kulit hewan kurban kepada tukang beli kulit, nggak boleh. Berikan dulu kepada fakir. Kata orang fakir, aduh saya nggak bisa apa tadinya, nggak bisa tolongnya. Kebetulan tetangga saya suka beli kulit, saya jual aja. Saya butuh uang untuk beli beras, nggak boleh. Itu solusinya. Diberikan saja dulu, jangan langsung dijual. Demikian pula kepalanya sama. Namanya ini kadang-kadang ini politik yang biasa terjadi di masyarakat seperti itu emang. Nggak di mana. Nah kurang lebih jawaban dari saya mengenai hal tersebut seperti itu. Jadi berikanlah kulit hewan kurban atau kepala hewan kurban kepada orang fakir. Walaupun orang fakir tersebut sebenarnya dia nggak butuh kulit tersebut, nggak butuh kepala hewan kurban tersebut, tapi kan sama dia bisa dijual, bisa dimanfaatkan, uangnya bisa buat beli beras, buat jajan anaknya, buat beli telur 4 kilo, boleh.